Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Jump! Ya. Astagfirullahaladzim, nggak bisa diingat. Nauzubillahi. Jangan sampai aku berjipir ya, jangan sampai aku berjipir di sini. Nanti lanjut dari tadi kau bilang lanjut kau ketawa, nggak ada. Makanya jangan bikin saya tertawa. Lanjut. Tengok nggak bisa diam kan? Sampai mana tadi gara-gara ini? Astagfirullahaladzim, nauzubillahi. Itu untuk meledak ya. Itu meledak. Oh, Kamu kami Pak nggak perlu. mengucapkan Kami itu Pak sudah bilang kalau kami nggak perlu gitu Pak. Karena tahu juga nanti kan apa itu kan diangusin juga itu apa akunnya, nggak perlu gitu. Jadi sampai mana tadi inilah suka kali mengganggu kan. Sampai mana? Gini. Jadi cuma tolong nanti kau jawab ya biar cepat lah. Saya pun nggak terlalu suka seperti ceramah-ceramah, nggak suka saya itu. Tolong kau jawab, apakah menurut Ali Imran ayat 7 itu masalah kitab Al-Quran juga mau kau sangkal seperti surah Maryam ayat 30 kitab Injil? Silakan. Monggo. Gimana? Apa Itu pertanyaan? dalam surah Ali Imran ayat 7 itu kan, apakah itu bukan Al-Quran? Kamu sangkal juga gitu maksudnya. Oh. Udah jelas cuma. Indonesia. Udah jelas apa belum? Makanya Sugi dari tadi kau mengganggu. Kan jadi nggak dapat sih Juma kan? Aduh. Udah dapat. Ali Imran ayat 7. Ali Imran ayat 7 itu kan jelas tuh. Huwa merujuk kepada siapa? Allah. Lalu kemudian alladzi anzala alaika, yang menurunkan kitab ketetapan kepadamu. Di sini merujuk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an itu isinya apa? Ya ketetapan. Makanya dikatakan ayatu muhkama hunna ummul kitaba wa ukharu mutasyabihat. Jadi kitab yang dimaksud di sini adalah ketetapan-ketetapan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang adalah Al-Quran. Gitu loh, haleluya. Terus apa masalahnya? Masalahnya begini Juma. Kau sangka atau gini. Kamu ada nggak Al-Quran di situ? Ada, Al-Quran ada. Oke. Sosokan bener. Udah kau pegang? Ya udah. Udah. Itu kitab Quran bukan? Ya, ini kitab Al-Quran, betul. Oke, terima kasih. Makanya sekarang yang saya tanya juga begitu di surah Maryam ayat 30. Di mana kitab Injil itu? Oh, ini pada saat Nabi Isa alaihissalam masih bayi. Ini bayi pada saat dia ngomong ini. Astagfirullahaladzim. Maryam ayat 30 di sini itu baginda Nabi Isa alaihissalam masih dalam gendongan ibunya. Lalu kemudian dia berbicara yang diberikan kepadanya. Dengarkan dulu. Nabi Isa alaihissalam belum menerima Injil pada saat itu, belum menerima hikmat kitab Injil. Yang saya nggak bertanya umurnya bayinya, saya nggak tanya itu. Kita bicara. Iya kan jelas. Jangankan pada masa dia bayi, sedangkan dia dewasa aja dia tidak memegang buku. Dia nggak memegang kitab Al-Qur'an, kitab Injil. Laksana Nabi Isa, laksana baginda Rasulullah Muhammad SAW, ketika menerima wahyu dia tidak sedang menerima kitab Al-Qur'an. Paham ya kira-kira? Masa Rasulullah Muhammad SAW menerima pewahyuan Al-Quran kurang lebih 23 tahun. Beliau tidak memegang kitab Al-Quran loh pada masa pewahyuan. Apalagi pada masa Nabi Isa masih bayi. Qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Itu Nabi Isa ucapkan pada saat dia masih di dalam buaian. Pada saat dia dalam momongan gendongan ibunya loh. Bagaimana mungkin kemudian memegang buku? Itu yang dimaksud adalah ketetapan-ketetapan yang datang kepada dirinya yang dihasilkan dari pewahyuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya
Aku ini adalah utusan Tuhan. Aku ini adalah hamba Allah. Aku ini utusan Allah yang dikhususkan kepada Bani Israel, yang mengajarkan kepada mereka, Ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu hikmat Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, bukan berupa buku. Gitu loh. Sama seperti ketika dia menerangkan di dalam kitab saudara, banyak hal yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar dari dia yang datang daripadanya itu kukatakan kepada dunia. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerima. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman, apakah kemudian firman itu sudah dibukukan? Tidak. Tidak dibukukan. Tetapi setelah Nabi Isa alaihissalam itu terangkat ke langit, barulah kemudian ada pembukuan-pembukuan, catatan-catatan yang tidak jelas yang mengatasnamakan Nabi Isa atau Yesus. Makanya Al-Quran mengatakan, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitab biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bih thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Inilah yang diterangkan Al-Quran. Mana itu? Yang dituliskan oleh penulis-penulis kitabmu. Mereka menuliskan itu, lalu disangkakan itu adalah kalam Allah, disangkakan itu firman Allah. Padahal itu hanya karangan manusia biasa yang tidak pernah sadar kalau tulisannya kelak akan dijadikan sebagai kitab suci oleh orang-orang yang punya akal tapi lemah akal. Gitu Bang, silakan. Oke, Gurunda sedikit boleh ya, Bang. Tadi saya yang ada minta waktunya sedikit, Bang Meledak. Oke, silakan. Kamu selalu memaksakan tadi juga bahwa kata Alkitab di surah Ali Imran ingin selalu disamakan dengan yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Kamu pahami dulu ya beberapa kalimat ini nih. Kita kaidah bahasanya udah dikasih tahu juga tadi. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad juga menggunakan kata Alkitab. Contoh yang kamu tadi bahaskan di surah Ali Imran ya. Surah Ali Imran mana tadi? Surah Ali Imran. Nah, ini kan yang kau bahas, waladzi anzala alaikal kitab. Nah, Alkitab di sini apa? Alkitab yang diterima oleh Nabi Muhammad namanya Al-Qur'an. Lalu apa di sini juga kepada Nabi Isa alaihissalam disebutnya apa juga? Atani Alkitab. Ya, diberikan Nabi Isa apa? Alkitab, yaitu nanti dinamakan Injil. Alkitab ini bisa dikatakan ketetapan, ketentuan, ada aturan di dalamnya, ada syariat di dalamnya. Kepada Nabi Musa dikatakan Alkitab juga, iya dikatakan Alkitab. Contoh kita di surah Al-Isra ada ayat. Nah ini sama kepada Nabi Musa juga, wa ataina Musa Alkitab. Kami tidak pusing dengan ini Bang. Yang pusing itu kau dari tadi gitu loh, mempermasalahkan diksi kata Alkitab. Apalagi di dalam kitabmu berapa kali Oten malah bilang Alkitab itu maksudnya al itu semua kitab, jadi semua kitab kumpulan, mencampur adukan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Arab. Ini yang bermasalah. Anehnya kalian yang punya masalah dipermasalahkan sekarang kepada kami gitu. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa Alkitab itu ada ketetapan, ketentuan, bahwa aturan di dalamnya syariat. Contoh di dalam surah Al-Maidah tadi ya, ketika dikatakan nih yang tadi kepada Nabi Musa adalah Taurat ini kan, di dalamnya ada cahaya. Nah, di bawahnya lagi dijelaskan Mohon maaf saudara-saudaraku. Allahu Akbar.
Terpental lagi. Allahu Akbar. Terpental lagi Kang Alif, mohon maaf ini ya Allah. Aduh, lagi. Ini jadi gini ya. Dari tadi sebenarnya Kenapa tadi ini? pengen enggak tahu itu biasa jaringan gitu. Pengen ketahui juga. Tenang guys, begini ya. Jaga. Iya dari tadi ya ampun emang Giro itu luar biasa, tapi tenang enggak Iya. gitu lah. Diterangkan demikian rupa sudah dikasih contoh, nggak paham juga. Memang benar yang nggak. Memang benar yang dikatakan Allah itu sumum itu sumum bukmun umyung fahum layat. Namanya Taurat yang tadi dikatakan Alkitab juga ketika diterima Nabi Musa, kami telah menetapkan ini si Tauratnya, ini ketentuannya, ketetapan yang Allah turunkan kepada Nabi Musa gitu loh. Kok ini orang dari tadi nggak ngerti-ngerti, wis gitulah. Apaan ya Guru, ndak aku ini juga dari tadi greget juga. lanjut. Monggo. Mohon maaf saudara-saudaraku. Terpental. Pakai timer aja lah kalau bisa, pakai timer biar enak. Saya lanjut ya, nggak usah pakai timer lah macam Pakai biar enak. Pakai aja. Enggak, kita sama-sama Ustaz Talib paham. siapkan timer, Ustaz Talib. Siapkan timer, Ustaz Talib. siap. Ya, Tapi biar enak. Jangan merengek lagi ya, tapi Biar adil. Mana si Juma tadi? Ada itu. Itu di sampingmu itu Tenang sekarang aja. berdekatan itu. Bikin 3 menit. Bikin 3 Ya, menit siapin anu dulu, Ustaz bentar. Talib. Ya. Enggak sanggup Siap, nanti siap, beliau kita kalau pada siap. Juma. Bentar ya. apa tuh? Kalau enggak apa-apa itu narasi dulu sih. Ini udah siap-siap. Udah. Bentar ya. Enggak diridoi tadi Tine Pelos tadi ngomong, langsung campak semua. Iya ya. Ini kayaknya ada kekuatan roh-roh jahat gitu kayaknya ya. Bukan. 3 menit aja Ustaz Talib. Ridho kau berdua. Silakan. Dua. Dah. Silakan, Oke, siapa yang mau giliran saya bicara nih, ini ya. sekarang? Ini giliran saya. Dengar Jumanya. Sama siapa dengar ini Sinet Polov ini. Tadi Juma sudah menjawab setengah pertanyaan saya. Yang pertama, dia saat kutanya, kamu ada nggak situ kitab Quran? Dia bilang ada. Nah itu jugalah yang saya pertanyakan. Kitab Quran ada sama dia. Kitab Injil di mana? Oke, saya coba ikutin pola pikir kalian. Kalian mengatakan itu adalah hikmat. Padahal di surah Maryam ayat 3 jelas, di Maryam ayat 30 jelas dikatakan adalah kitab. Oke, tapi kalian mengatakan kitab itu, kalian ganti menjadi hikmat. Pertanyaan saya, oke lah, katakan itu belum dibukukan. Tetapi kalau tidak dibukukan, ya kan, sampai Nabi, ya baginda Nabi Muhammad itu, ya kan, sudah meninggal, baru ada kitab Al-Quran, ya toh. Nah sekarang itu juga akan saya pertanyakan. Kalau begitu sampai kapan kitab Injil ini ada bukunya? Karena kalian sudah berbicara tentang kitab Injil, sementara kalian nggak punya kitab Injil itu. Berarti kalian ini menambah-nambah termaktum. Betul nggak itu Juma? Ya kan? Jadi maksud saya, kitab Injil itu loh di mana? Kitab Quran sudah ada di kitab Qurannya. Sekarang kitab Injilnya di mana? Jangan kalian bicara kitab Injil ujung-ujungnya nengok Bible juga. Ya kan? Jadi harus jujur gitu loh. Masa kitab yang tertulis
diterjemahkan oleh para ulama yang ahli di surah Maryam ayat 30 adalah kitab, kalian bilang adalah hikmah. Entah belajar dari mana kalian, saya nggak tahu. Yang kedua, Pak Sugi, kamu selalu mengatakan mata mereka ada tidak digunakan. Makanya kau baca dulu ya Al-Fatir ayat 8 itu, ya kan? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi kau jangan tuduh dulu orang kafir. Kau harus tahu cari dulu kenapa dia kafir, kenapa dia buta. Di sini ada yang berkehendak loh di Al-Fatir ayat 8 ini. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Belum lagi di Al-Baqarah ayat 7 bahwa Allah mengunci hati mereka. Belum lagi di At-Taubah ayat 80. Bahkan Nabi Muhammad pun memohon 70 kali tidak diridhoi, tidak diampuni si kafir itu. Ya, jadi jangan asal bicara, oh itu matanya nggak digunakan, hatinya nggak terbuka. Tunggu dulu. Kamu harus baca dulu, ikro dulu isi Al-Qur'anmu, baru kamu jangan asal nyeplos gitu loh. Ya. Ingat itu nanti. Fatir ayat 8. At-Taubah ayat 80. Masalah tentang kafir yang kau anggap nggak mau buka mata hatinya, ya. Mereka itu udah dikunci, yang kunci siapa? Nah, nanti kau tanya diri kau, kau jawab, kau tanya sambil buka Al-Qur'an. Ya. Nah, buat kau Juma, di mana kitab Injil itu? Kalaupun belum tercatat, lalu berdasarkan apa kalian bicara kitab Injil? Ya. Saya sudah bilang tadi, kita nggak bicara umur si Isa loh. Ya, mau dia bicara waktu lahir pun nggak ada masalah. Yang saya tanya di mana kitab Injil itu? Karena nggak bisa lagi kau sangkal kan, karena sudah terjawab di Ali Imran ayat 7. Silakan. Oke, terima kasih. Tadi kamu dapat bonus karena ke Faust ya waktunya. Mohon diikhlaskan ya, ada kelebihan waktu. Silakan. Nggak apa-apa. Jangan nggak mutu sama sekali yang dibilang. Nah, lanjut. Lanjut. Ya. Jadi gini, Saudara Halilintar, gini. Al-Quran itu kan jelas menginformasikan kepada kita, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israel. Jadi muatan daripada Injil itu jelas adalah hal yang kemudian menerangkan tentang Nabi Isa itu adalah hamba yang diberi nikmat kenabian kepadanya, yang diutus sebagai contoh kepada Bani Israel. Jadi kita bertanya kepada diri kita nih sebagai orang Indonesia, apakah Bani Israel ini adalah umat yang sami'na wa ta'ana, yang mendengarkan dan mentaati? Kan tidak. Nabi Musa datang dibantai. Siapapun yang datang diutus kepadanya itu dibantai. Lalu bagaimana mungkin kemudian Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada mereka ditolak oleh mereka, lalu mereka menerima Injil yang datang dari Nabi Isa alaihissalam? Itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi, gitu loh. Ini yang perlu saudara pahami. Jadi ketika Anda berbicara terkait dengan Nabi Isa alaihissalam atau Injil di dalam Al-Quranul Karim, itu berpulang kepada siapa? Berpulang kepada pemilik kitab itu sendiri. Siapa dan kepada siapa kitab itu disampaikan? Kepada Bani Israel. Bagaimana posisi dan kondisi Bani Israel pada masa itu? Apakah mereka ini adalah umat yang taat kepada Nabi Isa? Apakah mereka ini adalah bangsa yang kemudian menerima Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul? Kan udah pasti tidak. Iya kan? Anda harus jujur mengaku itu. Sehingga ketika Anda mengatakan mana Injil itu, ya lihat kaumnya di mana Nabi Isa diutus. Maka itulah yang kemudian terjadi terhadap kitabnya. Kalau orangnya saja tidak diterima, jangan mimpi kitabnya itu bisa diterima. Sehingga Al-Quran yang menerangkan seperti yang saya katakan tadi, fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah, itu sudah sangat jelas. Lalu kemudian Al-Quran juga menerangkan bahwasanya ketika datang kepada mereka itu ajaran ketetapan dari Allah, mereka memalingkan diri mereka terhadap kitab tersebut. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqa minhum
la yaktumuna haqqa wa hum ya'lamun. Sedangkan Nabi Isa alaihi salam aja mereka tolak, apalagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas-jelas menceritakan tentang Nabi Isa di dalam kitab mereka, tentu ditolak. Makanya Al-Quran menegaskan, innal ladzina yaktumuna ma anzala minal bayyina wal huda min ba'di bayyanahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan. Oke. Oh, waktu. Oke, siap. Ya. Ya arifunahu kama ya'rifun abnahum. Ya, apa habis waktunya? Ya. 3 menit. Ya, silakan ke mana lagi nih? Saya dong menanggapi sedikit Melanjutkan. tadi itu dong. Siap. Baik. Jadi begini ya, inilah orang baca Al-Quran itu hanya sekilas gitu kan. Seolah-olah Allah itu mengunci mati, menyesatkan orang-orang kafir ini tanpa sebab. Makanya kalau kita lihat dari Asbabun Nuzul surah Al-Baqarah ayat 7, ini berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang diberi peringatan oleh Allah melalui Al-Quran, mereka menolak. Nah, atas berdasar penolakan inilah Allah nanti mengunci hati mereka. Bukan tanpa sebab lalu dikunci, tidak, sudah diberi peringatan mereka. Makanya ayatnya jelas sekali, innalladzina kafaru sawaun alaihim, mereka itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka nggak beriman. Karena sebelumnya sudah banyak peringatan-peringatan. Bahkan ketika disampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, mereka menganggap Nabi Muhammad itu gila. Al-Quran itu dikatakan oleh orang gila. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu tukang sihir. Ada lagi yang mengatakan Al-Quran itu dongeng semata. Nah, ini yang ada penyebab. Nah, ini yang tidak pernah dipahami oleh orang-orang kafir itu. Sehingga mereka langsung menyalahkan Allah. Allah sudah mengunci hati mereka. Ngawur. Allah itu menurunkan Al-Quran, disampaikan kepada mereka dan mereka menolak. Sehingga dikunci mati hatinya. Khotamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengarannya, wa ala absarihim, dan penglihatannya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka selalu ingkar terhadap ayat-ayat Allah yang sudah disampaikan. Begitu sebenarnya, cukup itu saja, saya nggak perlu waktu lama. Oke, mungkin Bang Neoplos Iya, sebenarnya manfaatkan begini. waktu dibagi. Ini sebenarnya hal yang sederhana aja sebenarnya. Cuman kan mungkin meledak terlalu memperumit ya hal semacam ini. Padahal ini kan sebenarnya kita harus patuh dan tunduk, itu syarat pertama ya, patuh dan tunduk terhadap kaidah ilmu yang sudah ada, begitu ya. Contoh begini, ketika bicara soal kitab begitu ya. Ketika Allah berfirman ketika saat berbentuk lisan, apakah itu bisa disebut sebagai kitab? Ya, bisa. Ketika dia sudah menjadi tulisan, apakah bisa disebut sebagai kitab? Ya, bisa. Ketika dia sudah dimusafkan, apakah itu bisa disebut kitab? Ya, bisa. Ketika dia sudah menjadi bacaan, apakah itu bisa disebut sebagai kitab? Ya, bisa. Namanya apa? Al-Quran. Loh, lalu kemudian kalau timbul pertanyaan, lalu kemudian kenapa ada nama-nama lain? Al-Karim, An-Nur, Al-Huda, Al-Rahmah, Al-Furqan, Asy-Syifa, dan lain sebagainya. Lalu apakah itu juga kitab? Ya, bisa. Gitu. Jadi, tentu akan kembali kepada penafsiran ya, penafsiran. Makanya di dalam Islam itu kan ada metode penafsiran, ada metode penakwilan. Kalau di dalam kekristenan ada metode hermeneutik, ada metode ekseges, ada metode ekseges. Jadi sebenarnya kita harus memenuhi syarat-syarat itu. Nah, kalau kita dialog itu dengan cara brutal, liar, membabi buta ya menggunakan sudut pandang saja, persepsi, asumsi, wah akhirnya jadi liar, berantakan diskusinya. Padahal ini hal yang sederhana sebenarnya. Ini soal kata saja. Ini soal kata ya. Terima kasih. Afwan waktu habis. Jadi gimana ini Bang Meledak? Ini kan barusan Muslim 6 menit ya totalnya. Oke, nggak apa-apa. Yang mau promosi ini, Bang Riko mau dinaikkan sedikit, Bang Riko. Jadi begini. Saya kira belum perlu, ini kan lagi diskusi gitu. Iya. Amir. Kalau pas selesai acara. Mantap. Oh, suara kecil ya tadi ya, suara kecil ya. Enggak bagus kok. Oke, saya jawab ya. Jadi begini loh Juma, kalau memang tidak bisa kau buktikan, bilang aja nggak ada, selesai kan. Tetapi kalau memang sudah tidak ada, tidak bisa kau buktikan, jangan kau bicara kitab Injil, tapi kau lihat dari Bible kami. Itu yang pertama. Kalaupun memang ada ayat per ayat sebelum dia dikitabkan, di mana ayat-ayat itu, bacakan salah satu, simple toh. Nah, kemudian
masalah tentang yang dikatakan oleh Sugit ini ya kan, dia seperti merengek-merengek ya tentang, saya paham itu yang kamu maksud bahwa Muhammad dituduh gila itu di Al-Furqan kan, Al-Furqan ayat 4 sampai 5 6 7 itu ya. Saya paham itu. Tetapi tahukah kamu bahwa di Al-An'am ayat 5, di Al-An'am ayat 25 begini bunyinya, ya. Ya. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu. Bayangkan ini ada loh yang mau mendengarkan bacaannya, ya. Di antara mereka ada yang mau mendengarkan bacaanmu dalam kurung Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup. Bayangkan, ada manusia yang ingin coba ya mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi, tetapi sudah ditutup oleh Allah. Jadi jangan kau selalu menyalahkan orang kafir itu. Baca dulu baik-baik ayatmu. Ya, baca dulu. Al-An'am ayat 25. Biar saya yang kasih tunjuk lah, mana tahu kalian nggak tahu surah-surah berapa ya kan. Jadi nanti kau baca Al-An'am 25 itu. Jadi kalau masalah kau tadi merengek tentang yang dipitnanya Nabi Muhammad, saya paham itu, ya kan? Itu di Al-Furqan ayat 4 ayat 5 dituduh bahwa Al-Qur'an itu adalah dongeng, ya kan? Tetapi ternyata terakhir di Al-An'am 25 ini, ya, setelah mereka dikunci hatinya, sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantah, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Qur'an tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Bayangkan. Berarti Al-Furqan itu yang dikatakan dongeng-dongeng ada persetujuan di Al-An'am 25 ini. Mau kau salahkan lagi orang, saya kasih contoh lah. Ya kan? Misalkan ini si Juma, ya, dia sudah mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tetapi tiba-tiba saya tidak mau menyampaikan apa kebenaran kepada dia, saya kunci hati dia, kelepok katanya. Mau apa lagi? Apakah kau mau menyalahkan si Juma? Oh, enggak dong. Si Juma kan orang lemah, yang Maha Kuasa kan saya. Contoh, ya kan? Jadi tolong kau jawab dulu itu. Dan kemudian tadi si Juma selalu berkata ayatnya itu semua sangat menginformasikan semua ayat. Kalau memang ayat Al-Quran diinformasikan semuanya, tolong kau informasikan juga surah Maryam ayat 1 itu. Apa artinya sampai detik ini nggak ada saya lihat itu terjemahannya. Ya, jangan bicara jelas. Kalau memang ayat itu jelas, apa itu arti mutasabihat? Mutasabihat itu adalah yang tidak jelas. Jujur kau sampaikan di depan umum ini biar pengikut-pengikutmu pun paham gitu loh. Jangan ditutup-tutupin. Makanya saya bilang malam ini saya pembela Al-Quran ini daripada kalian. Sisanya 10 detik buat kalian lah itu. Silakan ditanggapi. Tafadhol Gurunda. Iya, baik. Jadi gini, Saudara Halilintar gitu ya. Kami umat Islam itu tidak membaca cuma satu ayat di dalam Al-Quran. Terkait dengan orang-orang yang kemudian dikunci mati hatinya, itu bukan karena Allah mengunci mati hati mereka, tapi mereka itu kemudian ingkar terhadap apa yang datang kepada mereka. Jadi tidak ada kemudian Allah itu lantas kemudian mengunci mati. Tidak sama di dalam agama Anda, orang belum lahir sudah dikasih dosa. Di Islam itu tidak. Malah Allah mengatakan, falamma zagu azagallahu qulubahum. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi tidak ada Allah itu mengunci mati manusia hatinya sebelum manusia itu datang kebenaran, lalu kemudian manusia itu memalingkan dirinya dari kebenaran itu. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Mereka berpaling dari kebenaran, ya, sehingga Allah memalingkan hati mereka. Itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian ayatnya mengatakan, wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Bukan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman, lalu kemudian orang beriman itu fasik, lalu dikunci hatinya. Tidak. Yang tidak diberi petunjuk itu adalah orang yang fasik. Yang dikunci hatinya itu adalah orang-orang zalim. Yang dikunci hatinya itu adalah orang-orang yang fasik. Kenapa dikunci? Karena telah datang kepada mereka kebenaran, tapi kebenaran itu ditolak. Contoh misalnya nih, Al-Quran datang menerangkan seperti yang saya katakan kepada saudara. Nabi Isa alaihissalam diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran, in huwa illa abdun an'amna alaih wa ja'alnahu matalan li bani Israel. Jelaskan, Allah mengatakan kepada kita, kamu, saya, dan semuanya, Nabi Isa itu hanya hamba Allah
yang diberi nikmat kenabian, diberi mujizat, diberi tanda-tanda kekuatan kepada Bani Israel sebagai contoh. Nah, sekarang apakah pemberitaan itu datang kepada Anda, Anda terima atau tolak? Akal Anda akan mengatakan, ya itu benar. Tapi kemudian iman Anda menolaknya. Karena Anda menolak inilah kemudian setelah datang kebenaran yang diiyakan oleh akal Anda, maka Allah mengunci mati hati Anda. Karena sudah datang kepada Anda kebenaran, akal Anda mengiyakan, tetapi iman Anda menolaknya. Ini yang dimaksud Al-Quran. Jadi jangan Anda menuduh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Ya, belajar lagi supaya bisa sehat. Silakan. Iya, belajar lagi biar Anda waras. Jangan hanya potong nyomot ayat, nggak dilihat ayat sebelum dan sesudahnya. Mereka ini siapa? Kan harusnya seperti itu. Ternyata setelah saya baca di ayat 24, ternyata mereka ini pembohong. Lihat ayatnya ya. Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Sudah tahu dikatakan dalam Al-Quran, laqad kafara ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sudah dikatakan dalam Al-Quran, kafir kamu kalau menyamakan Allah dengan Isa atau mengatakan bahwa Allah itu Isa itu sendiri. Kafir kalian. Sudah diperingatkan, tapi tetap kalian ini nekat menuhankan Nabi Isa. Bahkan Anda melakukan kebohongan-kebohongan. Dikatakan Yesus menyuruh kami menyembah, misalnya kan. Kan nggak ada seperti itu. Kapan Yesus mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan? Oh, Anda cari dalil-dalil untuk menutupi kebohongan itu. Nah, orang-orang seperti ini, walaupun mendengarkan Al-Quran, mereka tetap nggak akan ngerti apa yang disampaikan itu. Seperti Anda tadi, sudah diterangkan berkali-kali, itu maksudnya seperti ini loh. Kitab itu tidak harus diartikan sebagai buku, tapi bisa ketetapan, peraturan, kewajiban. Makanya ayatnya jelas, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu artinya diwajibkan. Padahal dari kata kitabah. Ayat 25 Al-An'am. Dan di antara mereka, siapa orang-orang kafir ini? Yang nuhanin selain Allah itu. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran dan mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Nah ini, sehingga hatinya itu ditutup oleh Allah. Karena dia tidak mau menerima kebenaran Al-Quran. Walaupun tanda-tanda kebenaran Al-Quran sudah ditunjukkan. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang sains dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Tapi dasar kafir tetap saja matanya tertutup. Tidak mau mendengarkan itu. Begitu, terima kasih. Bang Niplos, aduh kebanyakan saya. Lanjutkan Ustaz. Udah, saya kira cukup. Enggak apa-apa. Oke. Cukupkan saja. Ini dicukupkan saja. Tapi gini ya, saya sebenarnya agak berat mungkin akan bicara begini, dan pertimbangan juga sama host bahwa ini Bang Meledak juga dari tadi muter-muter terus kayak gini, nggak ngembang-ngembang. Apa perlu satu kawan biar lebih adil juga? Nanti waktu juga kita siapkan dengan adil. Nah, boleh. Gimana host dan Gurunda dan semua? Kalau ada yang mau naik silakan. Kalau saya turun nggak apa-apa. Di antara kita harus ada yang berkorban. Saya nggak apa-apa. Saya yang turun nanti. Gimana nih? Biar adil gitu. Betul. Asal pas giliran saya bicara, kalian kok banyak kali protes gitu loh. Padahal kalian tiga saya diam aja gitu loh. Lagi membela. Ini belum dihitung. Saudara Halilintar kok kamu kayak laki-laki yang lagi haid, gimana sih? Bukan Udah bro, santai aja. giliran saya bicara, Santai. ini tuh entah apalah yang mau diotak-atik lah. Padahal saya ikutin Nah. aja gitu permainan Ini untuk kebaikan Anda supaya ada yang bantu Anda gitu Iya. maksudnya. Enggak, Coba kenapa menutupi begini ya? apa yang mau Kenapa? kalian tanya itu. Gini, Meledak, Tidak kenapa ngembang-ngembang terlihat diskusinya seperti juga. terintimidasi? Sekarang saya bicara aja. Jangan Sekarang seperti waktu saya itulah. bicara. Biar saya Diskusinya ingat apa juga yang tidak ingin ngembang-ngembang, pertanyakan tadi. mungkin Iya, udah tidak keterbatasan ngembang, gitu berputar loh. di situ aja.
Pak Amir ada yang request nggak dari pihak Kristen, Pak Amir? Giliran saya, kalian banyak kali merengek-merengek. Silakan. Mau dikasih? Ya Jangan Allah, ini adopsi, orang. jangan adopsi Mau bahasa dikasih saya, bantuan jangan adopsi. karena ilmu Anda nggak cukup di sini, biar ada bantuan gitu. Iya. Gak usah buat framing, nanti saya keluarkan hukum Jangan apa, adopsi rumus bahasa Islam saya. ada. Iya, itu terlalu Ya. keren kan? Iya, Udah jangan sekarang pakai. giliran saya bicara, jadi enggak? Iya. Giliran saya Ya, bicara Jadi, ini kamu ya. Bang. jangan Aduh. merasa terancam Giliran gitu saya loh. bicara Jangan ini ya. merasa tertekan gitu. Tenang aja, Giliran tenang saya aja. bicara ini ya, bisa nggak saya ini giliran bicara? Bisa, Bisa, bisa. bisa. Nanti dijalankan waktunya. Saya Oke, lagi jalankan instruksi waktunya. demi Saya bicara, keadilan gitu. gitu loh. Oke, jalankan waktunya. Iya dah. Iya, Silakan lah, berarti dia merasa terserah. adil ya. Kalau Kamu ada merasa request, adil kan meledak Jadi kan? Kalau ada- begini. kalau ada yang request Pak Amir kasih tahu aja. Ya. Oke, jadi saya bicara ya. Mhm. Anda selalu bilang tadi mutar-mutar, justru Anda yang memutar-mutar gitu loh. Ya, seperti Juma mengatakan tidak ada mengunci mati. Ya, kalian yang memutar-mutar untuk menutupin apa yang tertulis di ayat Al-Qur'an. Bagaimana tidak terkunci mati? Al-Baqarah ayat 7 sudah dikunci, Al-Baqarah 9-nya, ditambahi lagi penyakit hatinya. Oke? Kalau si Juma mengatakan bahwa Allah tidak mengunci mati, emangnya kau kira itu perkataan Allahmu main-main? Ya kan? Kemudian, inilah coba, inilah tabiat mereka ketika giliran saya bicara, ini trik mereka, ada. Makanya, ya jadi saya nggak usah jawab lagi, saya bicara apa adanya. Dulu pun di room ya begini mereka, ada khusus trik, ya kan? Bagian tim pengacau, ada tim bagian tertawa-tertawa. Begini trik mereka, begini kalau di komalnya, makanya mereka semua takut debat sama saya kalau begini jadinya. Pas giliran saya bicara, nggak ada akhlaknya gitu loh. Giliran mereka bicara, diam walaupun mereka 3 orang gitu. Ya, jadi biar kalian tahu, saya sudah ini bahwa mereka ini bukan Islam karena mereka ini menyangkal Al-Qur'annya. Oke? Dan ketika saya berbicara, mereka pun tidak bisa konsisten, mereka ribut. Jadi selesailah Pak Amir ya, nanti kalau ada yang berilmu, ya Juma ya, baru kau ajak saya debat. Ya, jangan tiba giliran saya mau bicara, kalian banyak kali komplain supaya saya tidak ingat apa yang kalian sampaikan. Ya, trik kalian ini udah basi gitu loh. Terlalu murahan trik kalian itu. Makanya dari dulu, dari mulai grup WA udah saya bilang, ada trik kalian. Kalau sudah saudaranya terdebat, ada tim pesorak, ada tim pengirim stiker. Begitu juga sampai di TikTok, nggak malu apa? Ya, jadi sudahlah. Ya. Udah persiapan mau kabur kah? Udah. Oh, enggak, tadi mau saya bilang loh, kalau mau kabur itu dengan cara yang elegan ya gitu. Iya. Ternyata udah dipersiapkan dia dari jauh-jauh hari gitu. Dia udah prepare itu. Iya. Waduh, susah kalau gitu. Cari alasan. Padahal sudah Iya. diterangkan, Allah itu tidak semata-mata, tidak serta-merta mengunci mati. Apalagi kalau kita lihat asbabun nuzulnya itu kan ada kaitannya dengan orang-orang Yahudi di Madinah itu. Itu disampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, mereka itu menolak. Sehingga Allah itu mengunci mati hatinya gitu loh, dikunci itu. Aduh, bener-bener. Iya. Pesulap kan begitu. Pesulap itu kalau udah dibongkar triknya, ya langkah terakhir itu kalau Semuanya. nggak lari ya jalan cepat kan. Iya betul. Kalau nggak betul. lari Semuanya. ya jalan cepat atau Apaan ya? pura menghilang gitu. Saya nyesel ngasih pertolongan, bukannya terima kasih malah di framing. Aduh. Iya. Padahal mau ngasih pertolongan itu tadi itu. Saya siap turun, ya kan? Kita sapa balik NSN. Aduh. Halo, selamat malam balik NSN. Ya malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim, Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Muslim bang, enggak, cuman mau nanya nih, mungkin ada orang Oten ataupun orang Kristen kan masih di sini tentang ini loh, Tat. Ya, Kan ada. banyak mereka yang belum tahu loh tentang kebenaran dan bukti nyata yang ada di Al-Quran tuh udah tertera, maksudnya udah terjadi gitu yang ada di Al-Quran. Sedangkan di zaman sekarang itu udah banyak buktinya. Di Al-Quran kan itu kan gimana? Itu kan sudah tertulis di ratusan tahun yang lalu kan gitu. Ribuan. Ribuan, maaf. Nah mungkin ada teman yang masih Kristen ataupun Oten di masih di room, mohon penjelasannya Ustaz.
Abang dari Ya. Muslim Ini ya, kalau boleh Muslim tahu ya. semua, Bang Pak. Balance nya dari Iya, Islam ya. Iya, Mau iya, jadi Islam. Kristen nggak? Ini biar Oh, dialog lagi, biar ngobrol maaf. lagi. Enggak mau ya? Ya udah. Ya tadi sudah saya terangkan ya Bang ya, berdasarkan surah Al-An'am itu kan dikatakan di situ walaupun mereka itu melihat tanda-tanda, tetap saja mereka itu tidak mau percaya gitu loh. Ya di antara mereka ada yang mendengarkan bacaan Muhammad dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya dan telinganya tersumbat, dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Nah kan, sesuai dengan yang Anda tanyakan itu, betapa banyak tanda-tanda kebenaran Al-Quran itu. Adanya api di dalam laut. Bang Neplos nih yang percaya ini, yang dapat hidayah dari ayat ini. Ya, adanya api di dalam laut, adanya air antara asin dan tawar tidak bersatu. Ya kan, bagaimana tentang penciptaan manusia dalam rahim diungkapkan dalam Al-Quran secara tepat. Awalnya manusia itu mirip lintah. Nah, itu semua nggak terpikir oleh mereka. Sehingga Allah Oke. menutup hati mereka, begitu Bang. Siap. Afwan, Ya, tak potong. ini Ustaz. Ini katanya Oten mau naik juga. Pak Amir, Ya. saya dikasih posisi moderator dong biar enak juga aku mantau. Oke. Ya Bang Balen turun dulu Bang ya, biar ada orang Kristen naik Bang. Anda nyimak dulu di bawah Bang ya. Maaf, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Host, cek. Kalau di Zoom kan co-host biasanya. Kalau di sini katanya moderator, cuman saya belum tahu sepenuhnya moderator gimana. Sembari Kenapa nunggu Amir ya. kadang-kadang tidur masalahnya? Oh. Iya. Iya, sembari nunggu. Jadi gini, bahan yang sering mereka goreng itu kan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyesatkan siapapun yang Dia kehendaki, ya kan, dan memberikan petunjuk kepada siapapun yang Dia kehendaki. Ini kan surah An-Nahl 93. Padahal dia tidak mengetahui bahwa ada kata tetapi di situ. Kan begitu. Allah itu suka dengan kata jikalau dan Kok hilang suaranya? Pak Amir monitor, Pak Amir. Itu tadi ada beberapa dari Kristen juga katanya mau naik. Oh, kepental. Ada ini yang Kristen yang mau naik enggak? Ada sih katanya ini. Aduh, Pak Amir mana ya? Pak Amir. Saya Entah memang kemana sih. sebetulnya belum paham sih fungsi moderator seperti apa, paling tidak ini kan Moderator sambil nggak mantau bisa dan naikin. monitor. Moderator nggak bisa naikin Bang. Nggak bisa. Eh, Dia hanya nanti bisa apa ya? Memute yang komentar-komentar yang nggak betul-betul itu bisa itu. Sandi Show ini katanya dari Kristen mau naik. Ini Sugi turun aja dulu, kenapa? Takut kalau saya di atas mau saya blender oten-oten itu gitu. Ketakutan kalau saya di atas atau gimana? Pak Amir ini kerusak-kerusuk tapi nggak responding. Pak Amir. Ya, siap. Oh, itu ada dari pihak Kristen katanya mau naik. Oh ya, siap. Hayu. Hayu atau siapa Typing yang Kristen yang mau naik atas nama siapa? Pihak Kristen silakan. ada jalur miket Heru Musul Lubis. Tadi lupa lagi namanya siapa ya tadi? Namanya Siapa yang mau naik? Sandi gimana itu? Ini siapa ini? Marli Poko ini siapa dari pihak Kristen mungkin? Ya. Marli Poko. Marli. Kalau di kitchen bukan ya? Marli Poko. Ada serigala 1000. Ada Dai katanya sama Serigala ya, 1000. sambil nunggu mungkin itu Mas Riko mau iklan nggak apa-apa lah.
Oh ya, Mas Riko kalau mau Sambil iklan, iya iya. Mumpung lagi break. Oh, Ada Mas Riko. ada. Nah, silakan Mas Riko kalau apa. Sambil Kalau lagi slow gini nggak apa-apa Bang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam kenal semua ya buat penonton sekalian, para penghuni channel Pak Amir ini. Saya Riko dari Bangka Belitung mempromosikan jualan saya yang berupa kerupuk ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, dan empek-empek sutra ikan tenggiri. Yang berminat silakan follow saya terlebih dahulu, lalu DM dan lihat di situ ada WA saya untuk pemesanan. Terima kasih Pak Amir, semoga semua sehat selalu dan panjang umur serta murah rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama, Mas Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun dulu ya. Dai kamu naik Dai. siap. Kamu bilang saya kosong pada nggak ada ilmu, naik dong. Yuk kita debat open cam yuk. Tanpa buka Bible, Mari. bisa nunjukkan ayat Bible yuk, naik sini. Marli Foko, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bang. Selamat malam. Apa yang bisa membuktikan Sebentar, bahwa Al-Qur'an sebentar dulu. adalah kalam Allah? Sebentar. Apa yang bisa membuktikan Bapak, bahwa aduh, sabar, Al-Qur'an Bang, adalah sabar, kalam Bang. Allah? Sabar Bang, sabar. Kita Tahan dulu ramah-tamah ya, dulu rohnya sebentar. ditahan dulu rohnya ya. Sabar. Gitu loh, perkenalkan Baru dulu mau Anda ditanya Kristen dari apa Kristen, Islam gitu. gitu. Terus katanya di Al-Qur'an itu kan di alah, Al-Qur'an itu kan sabar. kalau Woi, membaca sabar. ayat Perkenalkan Al-Ikhlas diri. 3 kali, Bang, itu Bang, sama Bang. aja Aduh, menghatamkan hei. Al-Qur'an. Begini Berarti caranya orang Kristen itu, gimana? cara berdialog begini. Sabar dulu, perkenalkan diri Anda ini siapa. Gitu loh, biar kita jelas. Jangan-jangan kita ini lagi bicara sama orang gila nanti. Jelaskan dulu siapa diri Anda. Ya, Silakan. kita saling sapa dulu Bang. Kita gunakan Iya. budaya kita, warga negara Indonesia yang baik, lintas agama kita saling sapa dulu biar enak. Karena saya juga barusan nyapa selamat malam gitu. Jawab dulu malam langsung perkenalan dari Kristen, apa dari Muslim, apa dari mana gitu biar jelas. Selamat malam. Apakah Iya. harus itu inisial harus? Oh saya Muslim, oh saya Kristen, itu harus Kak Ustadz? Iya, ini Biar kan jelas coraknya, Bang, room dialog antar agama, Bang. Jadi harus jelas siapa yang kita hadapi, Bang. Kalau menurutku sih agama itu cukup di hati ya. Kepercayaan itu cukup di hati, gak perlu Oh ya udah diumbar-umbar. berarti kita lintas hati aja ngobrolnya kalau gitu Bang, jangan nanyain Al-Qur'an. Ya udah, saya jawab pakai hati, Bang. Dah. Saya Iya. cuma nanya gini Ustadz, gini loh Ustadz. Kan katanya kalau baca surat Al-Ikhlas 3 kali itu sama aja menghatamkan Al-Qur'an. Benar nggak? Nah itu berarti apakah kita nggak perlu membaca Al-Qur'an? Kalau membaca Al-Ikhlas 3 kali udah hafal Al-Qur'an? Makanya Bang Marli ini dari Muslim apa dari Kristen? Terus apa sih yang membuktikan Bang, dijawab bahwa dulu, Al-Qur'an Bang. adalah kalam Kalau Allah? Anda ingin dijawab, Anda jawab dulu. Anda ini Islam apa Kristen? Gitu loh. Biar enak kita. Kalau Kristen ngapain nanya-nanya masalah pahala? Perkara hati itu Bang. Gak usah ditanyain. Iya. Tolong jawab dong Bang. Nah, jawab dulu. Kamu ini siapa? Islam Kristen? Kita nggak akan jawab orang yang nggak jelas. Udah jelas loh. Oh mungkin saya sapa dulu deh biar kita hemat waktu. Selamat malam Pak Vivi. Aduh kemarin janji namanya mau dirubah, saya salah ucap terus. Selamat malam Pak Pipo. Selamat malam, Ya. bro. Selamat malam rekan-rekan di sini semua. Selamat malam Juma. Selamat malam Sugi, selamat malam Sugi. Selamat malam. Turunin itu Marli Foko itu. Nggak ada adabnya tuh, turunin dulu itu. Selamat malam Bro Amir. Malam Bro Amir. Selamat malam, Bang Vivo yang ganteng. Selamat malam Bro Juma, sahabat saya. Selamat malam. Saya kok merinding ya, ada apa ini ya?
Selamat malam. Eh,